Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan konsep kurikulum yang sudah saya rancang, di mana konsep kurikulum ini sudah saya uji cobakan ke mahasiswa-mahasiswa kami dari angkatan 2017 sampai angkatan 2020, di mana hasil uji coba ini menunjukkan hal yang sangat positif. Baik, untuk latar belakangnya, coba saya akan mengawali dengan eh, tema mengajar versus mendidik, di mana sebenarnya mengajar itu tidak sama dengan mendidik ya, walaupun tujuan akhirnya sama. Mungkin analogi sederhananya gini, kalau kita mengendarai motor atau mobil kan ada istilah tarian sama kecepatan ya, torsi sama speed, itu kan dua hal yang berbeda walaupun tujuannya sama. Nah, sama dengan mengajar dan mendidik itu juga begitu, tidak sama walaupun tujuan akhirnya sama. Oke, saya lanjutkan apa itu mengajar dan apa itu mendidik ya. Kita sebagai dosen kan di waktu yang sama kita punya kesempatan untuk mengajar dan sekaligus kita punya kesempatan untuk mendidik kan ya. Nah, apa itu mendidik? Apa itu mengajar? Mengajar itu adalah proses menyampaikan ilmu. Jadi kita memberikan ilmu ke mahasiswa gitu ya. Ya, untuk menyampaikan ilmu tadi alatnya macam-macam. Kita ada kurikulum, ada silabus, ada referensi, ada serangkaian soal-soal ujian misalkan. Dan mahasiswa mengerjakan soal lalu ada nilai. Nah, itu namanya alat untuk mengajar. Alat untuk menyampaikan ilmu gitu. Nah, bobotnya di pengajaran ini adalah penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan keterampilan, dan penguasaan keahlian gitu ya. Nah, sifatnya di pengajaran ini adalah transfer of knowledge atau transfer ilmu pengetahuan gitu. Nah, kalau begitu apa bedanya dengan mendidik? Nah, mendidik itu gini. Mendidik ini adalah serangkaian kegiatan integrasi ya, integratif antara cipta, rasa, dan karsa atau pikiran, rasa, dan perasaan gitu ya, yang bersinergi dengan perkembangan tingkat penalaran gitu. Nah, mendidik itu bobotnya itu adalah pembentukan sikap mahasiswa, pembentukan mental, pembentukan kepribadian gitu. Nah, berbeda. Mendidik itu arahnya adalah mental, kalau mengajar arahnya adalah keterampilan gitu. Beda kan ya arahnya ya. Arahnya beda. Makanya kalau pendidikan itu sifatnya adalah transfer of value gitu. Kalau pengajaran itu transfer of knowledge gitu. Muncul pertanyaan, antara pendidikan dan pengajaran lebih bagus mana? Nah, ini dia. Ini dua hal yang tidak bisa dijawab gitu. Ini ibarat mata uang ini saling melengkapi gitu ya. Kita nggak bisa memberikan salah satunya gitu. Oke, untuk menjawab itu saya teruskan lagi tentang ciri pengajar dan pendidik. Nah, pengajar dan pendidik itu ada ciri-cirinya gitu. Kita sebagai dosen ya, kemudian kita melakukan pengajaran ya, kita mengajar. Cirinya gimana? Cirinya kita menganggap mahasiswa itu sebagai objek dan kita itu sebagai subjeknya gitu ya. Subjeknya kita, objeknya mahasiswa gitu. Dosen lebih banyak menggurui, lebih banyak ceramah dan sebagainya. Mahasiswa lebih banyak mendengarkan gitu. Kemudian ada mekanisme juga mahasiswa yang dievaluasi gitu ya, pakai serangkaian tes, ujian, UTS, UAS dan sebagainya. Nah, kemudian dari sini maka lebih detailnya gini. Dosen itu akan banyak menyampaikan teori di kelas dengan model komunikasi satu arah gitu kan. Dosen banyak bicara, mahasiswa banyak mendengar. Itu namanya komunikasi satu arah. Kemudian kalau di musim pandemi seperti ini mungkin ada dosen-dosen yang
memberikan materi lewat video-video gitu ya, atau memanfaatkan platform apa, misalkan Zoom, Google Meet dan sebagainya ya, untuk mengajari satu arah ke mahasiswanya. Kemudian yang selanjutnya itu biasanya pengajar itu akan mengukur prestasi mahasiswa berdasarkan nilai atau angka. Ada angka 100, angka 90, 80 gitu kan. Kalau dikonversikan ke grade ya berarti jadi grade A, grade B, grade C, dan seterusnya. Nah, kemudian ciri yang lain itu pengajar lebih cenderung untuk lebih banyak memerintah atau instruksional ke mahasiswanya. Itu ciri-ciri pengajar. Nah, kalau ciri pendidik bagaimana? Pendidik ini yang dilakukan itu mayoritas 3 hal ini. Yang pertama, dosen berperan sebagai motivator. Yang kedua, berperan sebagai fasilitator. Yang ketiga, berperan sebagai agent of change atau agen perubahan. Gitu. Jadi di sini perannya dosen ini tidak hanya menyampaikan teori, tapi dia bisa juga menjadi motivator ke mahasiswanya. Ya seperti Mario Teguh semacam itulah ya, motivator ya. Dia ngasih motivasi ke mahasiswanya supaya mahasiswanya itu giat untuk belajar gitu, giat untuk praktek dan sebagainya. Lah kalau fasilitator, ya fasilitator ini berarti menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Fasilitas apa? Ya macam-macam. Akses ke bahan ajar misalkan, kan fasilitator. Kemudian akses peralatan misalkan. Mahasiswa nggak punya peralatan, dosen punya, sudah pakai gitu kan. Bahkan sampai kalau perlu fasilitas untuk pembiayaan kuliah. Kalau perlu loh ya. Nah, ini yang pernah saya lakukan seperti itu. Saya pernah memfasilitasi anak-anak itu gimana caranya mengakses uang untuk bisa bayar kuliah. Caranya gimana? Ya saya carikan proyek gitu. Saya carikan proyek, nah yang mengerjakan mahasiswa, yang apa? Yang ngasih motivasi saya, proyeknya jadi, dapat uangnya digunakan untuk bayar kuliah gitu. Jadi beberapa fasilitas gitu kan. Belum lagi menjadi agent of change gitu. Oke. 3 kata ini saya dapatkan dari Profesor Dyah Savitri. Profesor Dyah Savitri ini kebetulan saat ini adalah rektornya Universitas Gadjah Yana Malang gitu ya. Beliau dulu pernah ngisi acara pelatihan. Kebetulan saya jadi salah satu pesertanya dan saya mendapatkan ilmu ini dari Profesor Dyah gitu. Nah, secara praktis seorang pendidik itu biasanya begini. Pertama, pendidik ini sering ngajak jalan-jalan mahasiswanya. Sering jalan-jalan ngajak mahasiswanya. Bukan jalan-jalan piknik atau camping gitu, bukan ya. Tapi jalan-jalannya ini misalkan ke desa, ke kelurahan, ke perusahaan-perusahaan, ke sekolah-sekolah, atau mungkin ke mana? Ke dinas-dinas pemerintahan seperti itu. Nah, ketika mahasiswa tadi sering diajak jalan-jalan ini, akhirnya kan bisa mendapatkan kenalan ya, relasi gitu. Macam-macam relasinya. Ada petani, ada pedagang, ada UMKM, macam-macam lah ya. Nah, dari relasi yang didapatkan inilah akhirnya kan kita bisa peka, dosen dan mahasiswa tadi bisa peka terhadap masalah yang dihadapi oleh lingkungan sekitarnya. Peka terhadap masalah berarti bisa mencarikan solusi. Gitu. Artinya di sini apa? Dosen dan mahasiswa itu berperan sebagai subjeknya. Gitu. Kalau di pengajaran, dosen sebagai subjek, mahasiswa sebagai objek, gitu kan? Kalau di pendidikan, dosen dan mahasiswa sebagai subjeknya. Objeknya siapa? Objeknya adalah masalah yang dia temui di lingkungan sekitarnya. Objeknya adalah masyarakat, gitu. Nah, kata-kata praktis ini, kalimat praktis ini, 3 hal kalimat praktis ini saya
temukan ketika saya dilatih oleh Profesor Okit Parama Astirin. Profesor Okit ini dosen dan kalau nggak salah kepala LPPM Universitas Negeri Solo gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud pendidik dan inilah yang dimaksud pengajar. Gitu. Kemudian dari sini akhirnya kita bisa memetakan 4 klaster dosen. Gitu ya. Dosen itu ada 4 klaster. Apa aja? Dosen yang tidak baik mengajar dan dosen yang tidak baik juga mendidik, atau mungkin kurang baik ya, kurang baik ngajar, kurang baik mendidik gitu. Ya ada kan dosen yang semacam ini, ya ada, buktinya ada kok gitu. Nggak tahu populasinya banyak apa enggak gitu ya, saya tidak bisa menyebutkan nama gitu, tapi ada. Tetapi ada juga dosen yang ngajarnya baik, mendidiknya tidak baik atau kurang baik. Sebaliknya, ada dosen yang ngajarnya tidak baik tapi mendidiknya baik. Dan yang ideal ini, ngajarnya baik, didiknya juga baik. Gitu. Saya sendiri mengakui saya belum masuk ke klaster keempat. Ya mudah-mudahan bisa ya gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Saya sendiri masih masuk di klaster yang ini. Mudah-mudahan saya nggak salah ini, tapi perilaku saya sudah menunjukkan ke sini. Saya ini tidak pandai mengajar, tetapi saya berusaha baik untuk mendidik, gitu. Oke, nah sekarang kita evaluasi apa akibatnya ketika mahasiswa menghadapi dosen 4 klaster seperti ini. Klaster yang pertama, ketika dosennya tidak pandai mengajar dan juga tidak pandai mendidik, maka akan menghasilkan mahasiswa yang bingung. Kenapa kok bingung? Karena mereka tidak ngerti arah dan tujuan. Nah, ini nih yang membedakan antara mahasiswa dan siswa itu begini. Kalau siswa, anak-anak yang SD, SMP, SMA, SMK ya, kan masih siswa. Siswa ini kan dia masih anak-anak. Secara psikologi dia masih anak-anak, belum masuk ke klaster manusia dewasa. Yang namanya anak-anak ini mereka dicekoi aja, terus aja digelontor ilmu, nggak ada masalah gitu. Mereka banyak diajari, nggak ada masalah gitu, karena masih anak-anak. Mereka belum tahu untung rugi, belum paham baik buruk gitu. Nah, kalau sudah mahasiswa, mereka itu orang dewasa. Mereka itu, mahasiswa itu, orang dewasa itu mau melakukan sesuatu kalau dia merasa untung. Kalau dia merasa hitung-hitungan, oh rugi saya, oh bingung saya, oh nggak ada manfaatnya saya, maka apapun yang kita instruksikan nggak akan pernah mereka kerjakan. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa menghadirkan sesuatu yang sekiranya menguntungkan bagi mereka, maka tanpa perlu kita ajari berat-berat, mereka sudah belajar sendiri. Nah, itulah bedanya siswa dengan mahasiswa. Gitu. Oke, itu baru pengajar klaster pertama. Bagaimana dengan pengajar klaster kedua? Ngajarnya baik tapi didiknya tidak baik. Nah, mahasiswa yang berhasil itu biasanya mahasiswa yang tipenya auditori. Tetapi mahasiswa yang tipenya visual dan kinestetik, lah ini bisa berpotensi untuk menjadi mahasiswa yang bingung gitu. Bentar, mungkin Bapak Ibu di sini masih bingung ya. Auditori itu apa, visual apa, kinestetik apa? Oke, gini. Ketika kita belajar, mahasiswa belajar, berarti kan kita mahasiswa itu kan menghadapi atau menemui hal yang baru, ya kan? Hal yang baru belum masuk ke otaknya, masih di luar otaknya, gitu kan? Itu mereka mau belajar, gitu kan? Nah, sesuatu yang baru itu bisa masuk ke otak pasti lewat perantara, ya kan? Perantaranya apa? Ya panca indera kita, panca indera mereka, gitu. Untuk masuk biasanya kan
alatnya kan bisa mata, ya kan, bisa telinga, bisa gerakan, kan gitu. Itu yang untuk yang masuk. Kalau untuk yang keluar kan mulut, kan gitu kan. Kita berbicara ini berarti mengeluarkan gitu. Kalau yang inputnya berarti bisa lewat mata, bisa lewat telinga, bisa lewat pergerakan. Nah, mahasiswa yang tipenya auditory itu modelnya gini. Dia akan mudah menerima hal baru kalau telinganya mendengarkan duluan gitu. Jadi yang bekerja duluan ini telinganya gitu. Jadi kan gini, sebenarnya antara mata, telinga dan gerak tubuh itu sebenarnya saling sinergi gitu kan, saling terintegrasi gitu ya. Kita nggak bisa memisahkan ketiga-tiganya. Cuma dari ketiga hal yang bersinergi tadi, mana duluan yang jalan nih gitu loh. Bedanya hanya di situ aja. Ketika menghadapi hal yang baru, yang jalan duluan adalah telinganya, berarti dia adalah auditory. Baru dari telinga nanti dilanjutkan ke mata dan dilanjutkan ke gerakan gitu kan, atau dari telinga dilanjutkan ke gerakan baru ke mata, bolak-balik kayak gitu ya. Ya bisa seperti itu nyatanya ya. Itu auditory. Nah, kalau visual berarti yang masuk pertama kali pasti penglihatannya. Dia melihat dulu, baru telinganya bekerja dan gerakannya, prakteknya bekerja. Itu yang visual. Kalau kinestetik berarti yang bekerja adalah prakteknya dulu, gitu. Itu bedanya auditory, visual sama kinestetik. Nah, kembali ke sini, dosen yang pandai mengajar tapi kurang pandai mendidik, maka akan menghasilkan mahasiswa yang berhasil itu yang tipenya auditory. Sementara yang visual sama kinestetik, nah ini tanda tanya. Kalau rezeki ya mereka paham, kalau nggak rezeki ya mereka bingung gitu. Gitu ya. Nah, sekarang klaster ketiga. Nah, klaster ketiga ini ketika ada pengajar yang kurang pandai mengajar, tapi dia pandai mendidik, maka dia bisa menggiring mahasiswa untuk mencapai keberhasilan, dan mahasiswa yang berhasil itu tipenya adalah visual gitu. Jadi mahasiswa itu yang visualnya bagus, maka ini potensi berhasilnya tinggi gitu. Ketika dia bertemu dengan dosen yang ngajarnya tidak baik tapi didiknya baik gitu. Nah, bagaimana dengan kinestetik dan auditory? Nah, ini kinestetik dan auditory ini tidak macet gitu ya, tidak macet, tapi bisa pelan-pelan mengikuti gitu, sehingga bisa mengikuti dengan yang visual tadi. Ya mungkin bisa pelan-pelan, bisa cepat, tergantung kemampuan mahasiswanya gitu ya. Kenapa kok bisa gitu? Karena mahasiswa tipe kinestetik sama tipe auditory biasanya loh ya, biasanya itu intelligence quotient atau IQ-nya itu tinggi biasanya, walaupun ini bukan harga pasti. Nah, anak atau orang yang IQ-nya tinggi biasanya itu lebih cepat mengikuti gitu. Ya walaupun ada orang yang visual tapi IQ-nya tinggi ya ada juga. Cuman kebanyakan orang-orang yang IQ-nya tinggi itu kalau nggak kinestetik ya auditory. Kayak gitu. Nah, kalau yang keempat ini ya memang ideal ya, nggak usah kita perdebatkan. Mau bertemu dengan mahasiswa model apapun ya oke okay, gitu. Cuma masalahnya dosen yang berada di klaster keempat ini loh, populasinya berapa? Kan sedikit kan ya. Saya pun tadi sudah mengatakan kalau saya ini masuk di klaster ketiga gitu, belum masuk ke fase klaster keempat gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini saya melakukan riset terhadap mahasiswa di kampus kami gitu ya, di Stikom Banyuwangi. Saya sendiri mengumpulkan, mengobservasi 47 orang mahasiswa dari angkatan 2017 sampai angkatan 2020 sekarang gitu. 47 mahasiswa ya. Ternyata dari hasil observasi kami, ternyata yang bertipe visual, mahasiswa yang bertipe visual ini
mayoritas jumlahnya 35 orang, prosentasenya 74,4%. Yang auditori 5 orang, 10,6%. Yang kinestetik 7 orang, 14,8%. Loh, ini ternyata mahasiswa kami mayoritas visual, ya kan? Mayoritas visual ini. Berarti pola pengajarannya ya harus lebih banyak mengarah ke visual, gitu kan? Nah, seperti ini. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana model observasinya untuk mengklaster ini visual, ini auditory, ini kinestetik, gitu. Simple sebenarnya. Caranya kita memang harus apa? Harus sering ngobrol dengan mahasiswa, harus sering komunikasi ya. Tidak harus bahasa formal. Bahkan saya setiap harinya itu selalu berkumpul dengan mahasiswa tidak menggunakan bahasa formal. Itu saya gitu. Santai, bahasa santai. Mungkin sambil ngopi, sambil nongkrong di warung, di kantin gitu kan, sambil nongkrong di kafe dan sebagainya. Itu yang saya lakukan dengan mahasiswa. Akhirnya ya saya dengan mahasiswa itu punya ikatan emosional yang kuat gitu. Mahasiswa itu menganggap saya seperti bapaknya sendiri gitu ya, seperti papanya gitulah ya, seperti omnya gitu, seperti kakaknya gitulah kurang lebih ya. Itu pandangan mahasiswa ke saya. Nah, ini 47 orang ini saya kondisikan seperti itu, dan dari sini akhirnya saya bisa komunikasi. Nah, untuk mengevaluasi mereka simple sebenarnya. Ketika misalkan saya tanya, kemudian si mahasiswa itu menjawab, "Pak, yang sering saya lihat kok seperti ini ya. Saya kok melihatnya ini kayak begini ya, Pak." Nah, kalau sudah sering mengatakan yang berhubungan dengan melihat itu berarti dia tipe visual. Kalau yang auditory, ya berarti yang berhubungan dengan telinga. Kalau menjawab pertanyaan saya ya, saya kok sering mendengar berita kayak gini ya, Pak. Saya kok yang saya pahami kok dari berita ini seperti ini ya, gitu. Saya kok sering dapat mendengarkan informasi seperti ini. Nah, orang-orang yang tipe seperti ini berarti auditory, yang sering mendengar gitu ya. Kalau kinestetik berarti saya yang pernah saya coba itu begini, Pak. Yang pernah saya lakukan itu begini, Pak. Yang dilakukan oleh orang lain itu begini, dampaknya begini, Pak. Nah, ini berarti tipe-tipe kinestetik gitu. Nah, begitu intens komunikasi akhirnya saya bisa petakan seperti ini. Ya, ada juga momen-momen mereka saya panggil satu persatu untuk saya coach gitu ya. Karena ada mekanisme coach ya, dilatih gitu ya, pakai metode psikologi tertentu sehingga kita bisa mengevaluasi kondisi psikologi mereka sekaligus ini mereka itu golongan visual, auditory atau kinestetik sih gitu. Nah, seperti itu cara saya observasi gitu ya. Nah, ini data yang saya dapatkan dari sampling mahasiswa. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika mahasiswa kami ini belajar pemrograman komputer? Nah, jadi kan gini, kebetulan kampus kami kan kampus informatika ya, kampus ilmu komputer. Berarti salah satu pelajaran yang menjadi inti di kampus kami adalah belajar pelajaran pemrograman komputer. Gitu. Nah, pemrograman komputer itu syaratnya itu harus mahir bahasa pemrograman. Gitu. Bahasa pemrograman ini beda dengan bahasa manusia ya, dengan bahasa kita ini beda. Bahasa pemrograman itu adalah salah satu instruksi-instruksi untuk merintah mesin, gitu. Itu namanya bahasa pemrograman. Instruksi untuk merintah mesin komputer, gitu. Nah, kemudian bahasa pemrograman ini bisa mahir kalau si mahasiswa ini mahir logika dan algoritma. Itu. Mahasiswa mahir logika dan algoritma baru mahasiswa mahir bahasa pemrograman. Nah, mahasiswa mahir logika kalau dia mahir matematika. Logika algoritma itu cabangnya dari matematika soalnya. Gitu. Masalahnya mahasiswa yang mahir matematika itu biasanya yang berasal dari tipe auditory dan kinestetik. Masalahnya di situ gitu.
Sementara fakta di lapangan, mahasiswa yang banyak saya temui di Stikom saja adalah mahasiswa dengan tipe visual, gitu loh. Nah, bagaimana mahasiswa visual mau dilarikan ke bahasa pemrograman? Nah, ini yang terjadi, putus, gitu ya, putus. Loh, kenapa kok bisa putus? Jadi gini, mahasiswa dengan tipe visual itu biasanya suka dengan hal-hal yang bagus, menarik gitu ya. Contohnya apa? Suka dengan foto, suka dengan gambar, suka dengan grafik, suka dengan lukisan. Itu mahasiswa visual gitu. Suka film, video, seperti itu. Nah, sementara matematika ini bentuknya adalah lambang atau notasi, rumus, dan angka. Nah, ini loh masalahnya. Notasi, rumus, angka itu bukan suatu hal yang menarik bagi mata. Ini masalahnya di situ. Tapi notasi, rumus, angka itu menarik bagi telinga dan kinestetik atau mencoba gitu loh. Lah, bagi mata ini nggak menarik ini. Apa menariknya rumus? Apa menariknya angka? Nah, ini loh yang jadi masalah di sini. Padahal bahasa pemrograman itu mensyaratkan harus mahir logika. Logika mensyaratkan harus mahir matematika. Matematika berarti berkenalan dengan angka, rumus, notasi. Nah, sementara mahasiswa kita mayoritas visual. Itulah mengapa 10 tahun saya menjadi dosen di Stikom. Dari sekian banyak alumni ini, kenapa kok tidak banyak alumni yang mahir bahasa pemrograman? Bisa jadi para alumni ini kebanyakan tipe visual juga, seperti yang saya amati itu gitu. Nah, saya nggak tahu kalau di kampus negeri bagaimana kan. Kampus negeri ini yang bisa masuk kan saringannya ketat ya, bisa masuk. Mungkin yang auditori kinestetik banyak juga dibanding yang visual atau gimana gitu. IQ-nya jelas tinggi-tinggi gitu ya. Nah, kalau kami di kampus swasta kan enggak. Kampus swasta kan penyaringan ke mahasiswa kan wah sangat sangat longgar gitu ya. Jadi mahasiswa berbagai macam tipe, IQ rendah, IQ menengah, IQ tinggi masuk gitu. Sampai akhirnya yang tipe visual banyak juga. Itu yang terjadi di kampus kami. Nah, kemudian dari sini apa yang kami lakukan gitu. Apa yang kami lakukan? Nah, saya mencoba memberikan ini motivasi secara visual dulu. Jadi sebelum anak-anak ini saya giring ke bahasa pemrograman, mereka saya tunjukkan sesuatu hal yang menarik dulu. Contoh apa? Saya tunjukkan desain, saya tunjukkan foto, saya tunjukkan icon. Itu kan menarik bagi mata kan. Nah, tidak hanya cukup menarik bagi mata, tapi dari potensi desain, foto, icon dan sebagainya itu ada nilai jualnya gitu. Itu bisa dijual gitu loh, bisa menghasilkan uang. Nah, dari situlah akhirnya muncul kesadaran dari mahasiswa untuk mulai melakukan desain gitu, mulai belajar foto, mulai belajar bikin icon dan sebagainya. Nah, begitu mereka tertarik untuk desain dan sebagainya, ya pastinya akan saya fasilitasi gitu. Silahkan kalian praktek gitu, silahkan kalian prakteknya bagaimana, nanti kalau sudah jadi kalian upload ke sana gitu. Tidak hanya tersimpan di laptopnya gitu ya, tapi ditunjukkan ke orang luar gitu. Itu fasilitas yang saya berikan. Nah, baru ketika visualnya sudah termotivasi, kinestetiknya sudah terasah, baru auditorinya jalan gitu, telinganya baru jalan. Nah, auditori jalan ini baru kita giring pelan-pelan ke matematika, ke logika, ke bahasa pemrograman, dan mereka sudah nggak sadar kalau hal ini berat gitu. Karena
sesuatu hal yang berat di sini itu sudah kalah dengan tekad mereka gitu. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Sehingga walaupun saya menghadapi mahasiswa tipe visual sekalipun, sampai ke bahasa pemrograman nggak ada masalah gitu. Karena saya awali dulu dari sini. Itu konsepnya. Nah, ketika mahir bahasa programan pun ya saya nggak berhenti. Tetap mereka saya pertemukan dengan stakeholder. Saya ajak ke desa, saya ajak ke kampung, saya ajak ke kelurahan, ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka bisa melihat langsung masalah yang ada di desa itu kayak gimana, di kelurahan itu kayak gimana, di dinas-dinas pemerintahan itu kayak gimana gitu. Biar mereka bisa melihat langsung. Dari melihat langsung akhirnya mereka bisa mendengarkan langsung. Ya kan, akhirnya apa? Visual auditorinya jalan kan? Nah, dari situ setelah melihat langsung, bukan hanya katanya, akhirnya mereka mulai aktif mencari solusi gitu. Jadi yang aktif mencari solusi itu bukan hanya kami sebagai dosen, tapi juga mereka gitu. Kami dan mahasiswa yang mencarikan solusi terhadap masalah di masyarakat. Nah, inilah yang saya kerjakan di kampus gitu. Konsepnya seperti itu. Nah, kemudian teknisnya sekarang ya. Oh, ini masuk klaster pendidikan dan ini masuk klaster pengajaran. Oke, saya lewati aja ya. Yang pendidikan sama pengajaran. Nah, sekarang gini. Saya tunjukkan teknisnya. Contoh motivasi visual. Nah, ini. Ini adalah beberapa desain website yang dipasarkan di platform-platform yang menjual template website gitu, berbayar. Ada yang harganya $32, ada yang $12, ada yang $14 gitu. Nah, anak-anak yang mau mendesain, yang mau belajar desain itu punya potensi sebenarnya untuk membuat desain yang bisa dijual di sini gitu. Kita tinggal giring aja, arahkan mereka supaya mulai desain secara serius dan bisa jualan di sini gitu. Kita lengkapi juga dengan teknik-teknik memperbaiki foto, mengambil foto dan sebagainya gitu ya. Kita tunjukkan kalau yang harganya $32 banyak bintangnya itu modelnya kayak gimana sih websitenya gitu ya. Kamu bisa nggak nyontoh atau membuat konsep website yang mirip sama seperti ini. Kalau yang $12 itu kayak gini konsepnya, kamu bisa nggak niru? Yang $14 konsepnya kayak gini, kamu bisa nggak niru? Gitu aja. Nah, itu strategi secara teknis bagaimana motivasi mereka di awal gitu. Oke, ini baru motivasi awal. Nah, saya lanjutkan lagi. Berarti kita perlu mencari jalan tengahnya nih. Karena bagaimanapun kan mahasiswa ini kan harus kita didik dan kita ajar gitu. Nah, mendidik dan mengajar ke mahasiswa itu harus ada strateginya. Perlu jalan tengah gitu. Tadi yang saya sampaikan di awal, kita memberikan motivasi gitu ya. Kita mendidik mereka dengan memberikan motivasi. Motivasinya apa? Motivasinya tidak hanya sekedar nilai atau angka atau IPK. Tidak hanya sekedar indeks prestasi mahasiswa. Tapi motivasinya apa? Ini loh nominal uang yang bisa kamu dapatkan gitu. Kalau kamu bisa mengerjakan ini loh kalian bisa ikut kompetisi sampai skala nasional bahkan internasional. Nah, ini motivasi yang bisa kita berikan ke mahasiswa. Sambil kita memberikan contoh-contoh, pasti nggak mungkin hanya sekedar ngomong kan ya, harus ada contoh gitu. Oke ya, ini jalan tengah yang pertama. Ini bisa kita kerjakan oleh dosen sendiri gitu. Kemudian kita secara kelembagaan juga perlu menyusun kurikulum, yang mana kurikulum ini perlu mendahulukan materi-materi visual sebelum mengarah ke logika dan algoritma. Nah, ini penting. Entry point-nya di sini. Entry point-nya di sini. Kita gerakkan dulu ke materi kuliah visual baru mengarah ke logika dan algoritma. Itu kurikulumnya. Kemudian yang ketiga, nah kita perlu mengklaster ini
mata kuliahnya gitu. Kan gini, kalau Bapak Ibu dosen sudah terbiasa menyusun kurikulum, kan pasti sangat paham ya. Kurikulum ini ada banyak gitu. Materi-materi mata kuliahnya ini ada banyak kelasnya. Ada materi mata kuliah inti, ada mata kuliah pendukung, ada mata kuliah tambahan, ada mata kuliah wajib. Kan gitu kan? Kalau di Indonesia mata kuliah wajibnya apa? Ada Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia kan ya. Sama agama kalau nggak salah ya, itu wajibnya. Nah, mata kuliah inti itu biasanya yang terkait dengan jurusan atau program studinya. Kalau di kampus kami jurusannya adalah teknik informatika, spesialis ke rekayasa perangkat lunak dan atau software engineering, maka mata kuliah intinya adalah bahasa pemrograman pasti gitu. Nah, bahasa pemrograman ini bisa kita bagi-bagi gitu, tidak hanya satu mata kuliah tapi banyak mata kuliah yang saling terintegrasi untuk menuju ke bahasa pemrograman gitu. Ada algoritma, ada pemrograman, ada desain analisis algoritma, ada object oriented programming, barangkali macam-macam ya. Itu mata kuliah inti ya. Nah, untuk mata kuliah inti ini perlu kita bikin sistem yang tidak sama dengan mata kuliah tambahan atau wajib gitu ya. Untuk mata kuliah inti coba kita bikin model blok atau estafet atau etape. Jadi mirip seperti mirip seperti lari estafet gitulah. Lari estafet itu kan yang lari antara start sampai ke finish ini kan lain orangnya kan ya. Orang A lari dari start sampai ke estafet 1. Estafet 1 sampai estafet 2 dilanjutkan orang ke B. Sampai estafet 3 dilanjutkan orang C. Sampai finish dilanjutkan orang D dan seterusnya gitu. Itu kan estafet ya kan. Nah, berarti kita perlu menyusun model perkuliahannya ini adalah berbasis proyek gitu ya. Supaya apa? Proyek ini bisa kita ajarkan ke mahasiswa dan mahasiswa bisa mengerjakan secara estafet ini tadi. Itu konsepnya. Contoh ya. Contoh misalkan anak semester 1 sudah langsung aja kita bidik, kita target. Nanti kalian kuliah 1 semester, maka kalian akan bisa membuat aplikasi web gitu. Aplikasi web contoh studi kasusnya adalah website kampus, misalkan seperti itu. Itu kan proyeknya kan, membangun aplikasi website kampus, proyeknya kan. Satu aja proyeknya. Nah, satu proyek membangun website aplikasi kampus ini kan bisa kita bagi-bagi nih gitu. Bagian awal desain dulu, desain sudah, baru bagian yang kedua kontennya dulu, fotonya apanya gitu ya, kontennya. Nah, bagian yang ketiga baru algoritma pemrogramannya dulu, bagian yang keempat database-nya dulu, bagian yang 5 baru pemrograman front end-nya. Nah, seperti itu yang saya maksud estafet atau etape. Dan ini untuk mata kuliah inti saja gitu ya. Itu jalan tengah yang ketiga. Nah, jalan tengah yang keempat ini kepala jurusan dan ketua prodi ya, ketua prodi ini perlu mengatur strateginya, perlu mengatur sistem pengajaran dan pendidikannya, terutama untuk mata kuliah inti gitu ya. Ini perlu fokus ini, mata kuliah inti ini perlu dikawal betul oleh kepala jurusan dan kepala prodi. Kenapa? Karena mata kuliah inti kan tadi saya sampaikan di depan sifatnya kan estafet kan ya. Nah, tidak mungkin mata kuliah estafet ini diajarkan oleh satu orang dosen. Ini yang nggak mungkin. Mata kuliah ini harus diajar oleh beberapa orang dosen gitu. Katakanlah misalkan ya semester 1 itu kurang lebih lah dosennya ada 7 totalnya biasanya ya 5, 7 lah dosennya seperti sejumlah itu. Yang mata kuliah inti anggap aja ada berapa?
4 sampai 5 misalkan ya. Berarti kan yang ngajar ya sekitar 4 sampai 5 dosen misal ini ya. Nah, 4 sampai 5 orang dosen ini kan harus dijaga betul ini. Harus dijaga betul bagaimana dosen-dosen ini bersinergi, bagaimana dosen-dosen ini saling bekerja sama sehingga pergantian antar blok, antar estafet ini nggak ada masalah gitu. Bisa nyambung gitu loh. Nah, itu PR-nya di situ. Gitu ya. Dan ini perlu adanya pengaturan sistem yang apa namanya? Yang bagus lah gitu. Bagaimana mempertahankan tim dosen itu supaya saling bersinergi. Jangan biarkan dosen itu bergerak dengan egosentrisnya masing-masing gitu. Si A, pokoknya begini. Si B, pokoknya begitu. Si C, pokoknya begini. Wah, ini nggak bisa ini. Kalau dosen bergerak pada egonya masing-masing, nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Seperti pemain bola ini kalau bergerak dengan egonya masing-masing, posisinya kiper ngotot mau ngegulkan, ya dia malah kebobolan gitu. Itu ya. Jadi sinergi antar tim dosen, terutama tim dosen yang ditugaskan untuk ngajar mata kuliah inti gitu. Nah, sedangkan untuk materi perkuliahan penunjang atau muatan lokal atau tambahan ya ini bisa paralel gitu ya, bebas kali ini. Bisa paralel lah ya. Tapi yang mata kuliah inti itu sebaiknya itu adalah estafet. Gitu. Ini jalan tengah yang coba kami sajikan gitu ya. Oke. Kemudian dari konsep jalan tengah tadi saya coba merancang kurikulumnya. Ini kurikulum yang saya sajikan di awal ini baru di tahun yang pertama ya, berarti di semester 1 sama di semester 2. Nanti di semester 3 4 saya terangkan di slide berikutnya gitu ya. Nah, ini yang coba saya susun, mata kuliah yang coba saya susun apa namanya? Mulai dari yang estafet 1 sampai estafet yang kelima untuk semester 1 gitu. Nah, tadi apa namanya? Sudah saya katakan bahwa kita perlu mengawali dengan motivasi visual dulu. Ya kan? Karena kebetulan mahasiswa kami mayoritas golongan visual ya kan ya. Nah, motivasi visual ini di susunan mata kuliah ini di mana letaknya? Letaknya di sini untuk yang semester 1 sama di sini untuk semester 2. Gitu. Ini tata letak momentumnya kita ngasih motivasi visual. Gitu ya. Di situ. Nah, begitu motivasi visual sudah dapat di mata kuliah ini, maka kita lanjutkan ke sini nggak ada masalah. Gitu. Nah, sekarang maksudnya etape 1 bulan 1 ini gimana? Jadi gini, anggap aja kita punya mahasiswa baru yang biasanya mulai masuk kuliah kan di bulan apa? September ya, September mereka sudah mulai kuliah maba gitu ya. Nah, mahasiswa baru yang kuliah mulai September itu minggu pertama hari Senin misalkan ya sampai hari Jumat kita ajari desain web dulu gitu. Dalam 1 minggu ini jangan diajari apa-apa selain desain web gitu. Jangan ada mata kuliah desain grafis, jangan ada mata kuliah algoritma dan sebagainya. Fokus di desain web minggu pertama. Minggu kedua desain web lagi. Minggu ketiga desain web lagi. Sampai minggu keempat desain web. Nah, bayangkan kalau mahasiswa selama 1 bulan hanya kita kasih menu 1 mata kuliah, apa yang terjadi? Ahli nggak dia? Saya yakin ahli. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Di bulan Oktober, mulai ke desain grafis. Ini mahasiswa kita ajari fotografi, kita ajari menempatkan pencahayaan dan sebagainya. Sampai nanti kita ajari editing di Adobe Photoshop. Sampai bikin image, bikin icon di Corel Draw misalkan. Nah, 1 bulan kita ajari gitu, fokus gitu ya. Nanti baru di bulan yang ketiga sudah tinggalkan ini. Sekarang fokus di sini, fokus ke merintah komputer gitu.
kita kenalkan biner, kita kenalkan variabel, kita kenalkan looping, function, dan sebagainya baru di bulan ketiga, bulan November, gitu kan. Nah, bulan Desember baru kita kenalkan database, gitu. Ada normalisasi, caranya bikin tabel, caranya bikin query, dan sebagainya. Nah, baru di bulan Januari kita ajarkan pemrograman front end, pemrograman yang berjalan di browser JavaScript, misalkan seperti itu, bulan Januari. Seperti itu. Ini selama 1 semester, ya kan? Nah, pertanyaannya bagaimana dengan yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Kapan ini, gitu loh? Kapan ini kita ajarkan? Gitu. Gampang sebenarnya. Gampangnya gini. Mahasiswa ini kan pasti sudah mahir bahasa Indonesia, ya kan? Sudah mahir. Mereka dari SD, bahkan mereka dari TK sampai SMA itu sudah, SMK itu sudah setiap hari berbahasa Indonesia dia, ya kan? Nah, tinggal kemampuan mereka berbahasa Indonesia inilah kita sisipkan di sini. Jadi kita balik lagi ke September ya, minggu pertama mereka kita ajari web design. Setelah web desainnya 1 minggu, mereka suruh nulis artikel, ya kan? Suruh nulis artikel bahasa Indonesia. Minggu kedua belajar desain lagi, nulis artikel lagi bahasa Indonesia lagi, dan seterusnya. Nah, itu bahasa Indonesia. Dan artikelnya jangan bahasa ilmiah, bahasa mereka aja, bahasa blog, bahasa artikel biasa lah ya, bahasa bahasa apalah seperti yang mereka suka gitu ya, guys, kayak gitu ya. Nah, artikel-artikel yang mereka bikin inilah yang kita arahkan untuk diunggah atau di-upload di layanan-layanan yang menyediakan upload artikel. Contoh kalau bahasa Indonesia ya di mana? Di Kompasiana kayak gitu kalau bahasa Indonesia ya. Atau kalau mau bikin blog ya bisa di WordPress, bisa di Blogspot dan sebagainya. Nah, dari tulisan mereka yang diunggah inilah yang akhirnya mungkin akan dibaca oleh orang lain, akhirnya menjadi apa? Menjadi personal branding bagi mereka sendiri. Gitu. Makanya di tahun yang pertama ini konsep yang kami tawarkan, yang saya tawarkan adalah upgrade skill dan personal branding. Upgrade skillnya melalui mata kuliah inti ini, personal brandingnya melalui bahasa Indonesia sekaligus bahasa Inggris gitu. Nah, bahasa Inggrisnya gimana nih? Bahasa Inggrisnya jangan yang susah-susah. Mereka kan sudah bisa bikin artikel nih bahasa Indonesia kan ya, sudah diupload ke Kompasiana macam-macam. Sudah translate saja ke bahasa Inggris. Artikel yang sama translate ke bahasa Inggris. Kan bukan plagiat kan? Itu translate. Lagian itu juga artikelnya sendiri, bukan plagiat itu. Ya kan? Rubah saja ke bahasa Inggris. Ada pertanyaan, Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris, grammar saya susah, atau writing saya masih acak-acakan. Nggak usah dibikin susah, bikin aja yang gampang. Apa contohnya? Upload aja dulu di Google Translate. Jangan malu dulu. Upload ke Google Translate gitu. Ada masalah, Pak, Google Translate grammarnya acak-acakan. Ya enggak apa-apa, kan masih ada Grammarly. Dari Google Translate masukkan ke Grammarly. Grammarly masih begini, masukkan lagi ke tools yang lain. Itu saja. Yang penting tanamkan ke mereka jangan takut dulu. Bahasa Inggrismu jelek, grammarmu salah, grammarmu buruk, ya wajar lah, kalian orang Indonesia gitu. Tiap hari kalian pakai bahasa Indonesia, mungkin pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Osing, pakai bahasa Madura dan seterusnya. Terus tiba-tiba kamu ditugaskan untuk nulis bahasa Inggris dan harus bagus. Konyol itu yang nyuruh kalau tiba-tiba harus minta bagus gitu. Orang luar negeri pun tidak peduli dia grammarnya kayak gimana, yang penting dia paham gitu kan dengan tulisan kalian jelek sekalipun mereka paham gitu. Nah,
mereka pun menyadari bahwa kalian itu dari Indonesia, bukan dari Inggris. Gitu. Nah, inilah bahasa Inggris. Gitu. Yang tinggal translate dari artikel bahasa Indonesia. Kalau perlu, kita bikin program sederhana. Apa? Chatting harian. Chatting harian gimana? Ya sudah, kita pakai WhatsApp, pakai apa contohnya? Discord, pakai Telegram dan sebagainya ya, alat-alat untuk chatting itu. Kita kumpulkan mahasiswa di grup-grup chat, habis itu setiap pagi misalkan ya, pagi jam 8 sampai jam 8.15, 15 menit aja, nggak usah lama-lama, 10 menit, 15 menit lah ya. Kita sapa mereka dengan bahasa Inggris. Hello guys, good morning misalkan. How are you today? Gitu misalkan. Dan seterusnya gitu ya. Nah, mereka kan mungkin akan jawab juga ya, dengan jawab, mungkin jawabnya bahasa Indonesia. Kabar baik Pak, alhamdulillah misalkan. Ya nggak apa-apa gitu kan. Mungkin besok-besok dia mulai terlatih untuk jawab, oke Pak, fine gitu, I am fine gitu misalkan ya, thank you dan sebagainya. Nah, lama-lama kan jadi terbiasa. Nah, inilah konsepnya bahasa Inggris. Jangan dibuat yang sulit gitu. Yang penting bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk personal branding. Gitu. Itulah konsep kurikulum yang saya susun secara teknisnya. Nah, kurikulum ini bukan hanya susunan yang tidak saya uji, ini sudah saya uji gitu. Sudah saya uji. Ke siapa ujinya? Ya ke 74 mahasiswa yang saya temui tadi. Gitu. Nah, ini hasil uji coba kurikulum yang kami susun selama 1 minggu. Ini saya hitung 1 minggu aja ya. Ya, yang per saya hitung per Maret kemarin. Mei belum saya laporkan. Saya cek aja per minggu. Nah, ada apa namanya di komunitas yang di mahasiswa yang kami kumpulkan ini, kami bagi menjadi beberapa tim. Ada tim remote worker, jumlah timnya ada 6 orang. Ada tim ngoding bareng, ini jumlah timnya ada 6 orang, yang 2000 berapa nih, 2019 ini. Ada lagi tim ngoding bareng jilid 2, ini anggotanya 6 orang juga, tapi mahasiswanya angkatan 2020 gitu, beda angkatan ya dengan ini ya. Ada tim startup, ini ada 6 tim startup, mahasiswanya banyak ini, 25 mahasiswa, tapi tergabung jadi 6 tim startup. Dan ada juga tim umum, ini bukan mahasiswa Stikom. Ini kebetulan tim umum ini gini, saya bikin event pelatihan yang saya kerjakan di kafe-kafe gitu ya. Jadi saya keliling dari satu kafe ke kafe yang lain, kemudian saya sebarkan informasi, siapa yang mau ikut pelatihan silakan datang ke kafe ini hari ini jam sekian gitu. Nah, para peserta ini akhirnya saya latih selama 2 hari, dan akhirnya apa? Selama 2 hari mereka bisa membuat desain web. Ini online-nya di sini. Ini bukan mahasiswa Stikom ya, orang umum. Bahkan ada yang jadi guru, ada yang jadi petani dan sebagainya gitu. Jadi faktanya untuk orang umum ini juga sudah teruji. Gitu ya, ini hasil uji cobanya. Oke, saya tunjukkan dulu. Saya tunjukkan salah satu contoh apa namanya motivasi visual yang berangkat dari desain gitu ya. Tadi kan di sini saya paparkan, kalau saya detailkan lagi di sini ya. Di bulan yang pertama, ini kan mahasiswa kita ajari desain web ya. Desain webnya ini di awal kita pakai web builder dulu. Supaya apa? Supaya mahasiswa jangan punya kesan bahwa kalau desain web itu harus banyak ngetik gitu. Ya tinggal drag drop aja. Itu kesan yang pertama yang harus kita sajikan gitu. Kalau masalah ke belakangnya harus ngetik manual ya, itu oke gitu. Dan yang penting di awal ini jangan memberikan mahasiswa itu tugas-tugas yang harus banyak ngetik. Itu menyiksa bagi mereka gitu ya. Di awal aja. Nah, selanjutnya kalau mau ngetik silahkan. Oke. Saya tunjukkan ini tools
web buildernya. Kebetulan saya pakai Pingendo ya, Pingendo. Ada web builder jenis lain, contohnya apa namanya, Bootstrap Studio, apalagi saya lupa itu. Cuma itu berbayar. Kalau Pingendo ini gratis gitu. Oke, saya tunjukkan caranya desain web dengan cara mudah tanpa perlu ngetik. Kalaupun toh ada ngetik, ketikannya dikit sekali. Oke ya. Saya mulai dari file, terus bikin page kosong, new blank page yang ini ya. Nah, kayak gini. Oke, udah kosong kayak gini. Terus biasanya kalau orang bikin web itu kan biasanya diawali dari menu ya, navbar. Nah, yang ini navbar. Nah, ini tinggal pilih aja salah satu. Navbar yang mana nih? Misalkan, oh saya suka yang putih navbarnya. Oke. Yang putih, yang mana? Paling atas ya. Oh, yang ini ya. Oke. Tarik aja. Tarik ini. Nah, jadi sudah. Ini navbarnya. Ini tinggal kita ganti. Brandnya apa? Misalkan Stikom Banyuwangi. Nah, sudah. Jadi kan, Stikom Banyuwangi ini ada menunya. Tuh. Oke, ini baru menu. Di bawahnya menu mau pengen ada apa ya? Cover misalkan. Yang ini. Oke, ada banyak jenis cover. Saya misalkan mau pilih cover yang ini, yang hitam ini. Ya sudah, tarik aja. Nah, kan? Jadi cover yang ke apa namanya? Bagian yang kedua, cover. Pengen nambah lagi artikel, boleh. Nah, ini artikel. Oh, saya tertarik yang 2 kolom. Ya oke, tarik aja. Nah, oke, jadi artikel 2 kolom. Nambah lagi apa? Puter misalkan ya. Puter. Cukup puter. Nah, puternya pakai yang ini aja. Misalkan ya. Nah, sudah jadi. Nah, ini satu page. Berapa detik tadi saya desain ini? Nah, ini tinggal diganti-ganti kan tulisannya kan ya. Nah, ganti-ganti misalkan ini ganti welcome, selamat datang lah to my campus misalkan ya. Ya terserah lah bahasanya ya. Kayak gitu. Nah, ini desainnya ini hasilnya apa? Apakah gambar? Bukan. Ini hasilnya script. Scriptnya di mana? Bisa kita lihat di sini. Nah, ini script hasilnya HTML dan sudah bootstrap ya, sudah sesuai dengan kebutuhan HTML terkini, sudah bootstrap. Nah, ini dia sudah pakai bootstrap.me gitu kan. Ini tinggal di copy paste aja ini ke ini, atau tinggal di upload aja ke hosting ini, hosting kita di Netlify atau di mana, sudah online gitu. Sesimpel ini kan. Nah, inilah momentum untuk memotivasi secara visual bagi mahasiswa gitu ya, terutama mahasiswa yang tipenya itu visual. Nah, ini beberapa yang dikerjakan oleh mahasiswa. Contohnya seperti ini desainnya ya. Desainnya ini kebetulan dia mengangkat desain apa ini namanya, e-commerce. Ini jadinya. Nah, lumayan ini bagi anak-anak yang barusan belajar, hanya dalam kurun waktu 2 hari mereka belajar, ya lumayan, ini bukan hal yang sederhana. Mungkin bagi profesional ya masih ini ya, tapi ya profesional butuh berapa tahun untuk desain. Nah, ini 2 hari jadi seperti ini, 2 hari ini. Nah, dari nol, mahasiswa yang nggak ngerti script apa-apa, nggak ngerti HTML, 2 hari bisa desain kayak begini gitu. Bisa online lagi sini ya kan. Nah, hanya tinggal foto-fotonya ini dia nyomot gitu, nyomot dari internet gitu ya, bukan foto-fotonya sendiri ini. Nah, tinggal kita bekali mereka dengan ilmu untuk mengisi foto-foto ini secara profesional gitu ya. Akhirnya mereka punya peluang untuk menjual desainnya ini ke
ke Demforest dan sebagainya gitu. Nah, selain desain, tim yang kami gembleng itu ada tim remote worker. Nah, tim remote worker ini sudah jauh percepatannya gitu ya. Mereka desain sudah bisa, malahan desain sudah bisa, algoritma sudah paham, bahkan mereka sudah bisa nulis artikel ini, nulis artikel bahasa Inggris, ya kan? Mereka upload di Medium seperti ini, dan ini rata. Mana datanya? Nah, ini datanya, ini rata. 6 orang peserta remote worker bisa menulis semua dan diupload di Medium semua gitu. Bahkan berita terbaru, 3 dari 6 orang yang menulis ini sudah dapat job untuk jadi penulis atau content writer. Siapa yang ngasih pekerjaan? Ada salah satu perusahaan dari India yang memberikan penawaran ke mereka untuk menjadi penulis konten gitu. Ya, mereka terima 3 orang bisa menjadi penulis gitu. Mereka kerjanya di mana? Ya di sini, di Banyuwangi gitu ya, nggak kemana-mana gitu, nggak ke India, tetap di Banyuwangi, tetap di kampus mengerjakannya. Cuma yang ngasih proyek itu dari India. Nggak tahu mereka sudah dibayar apa belum untuk nulis ini, saya belum tanya gitu ya, mungkin sudah. Nah, ini beberapa hasil riset kami. Nah, kemudian apa namanya, kita lanjutkan untuk yang ini, algoritma. Nah, di bulan ketiga ini kan sudah masuk ke fase anak-anak belajar algoritma ya, setelah desainnya selesai ya. Nah, di algoritma itu gini, selama ini yang saya lihat, saya amati ke anak-anak itu, algoritma ini adalah mata kuliah momok bagi mereka, mata kuliah yang sangat menakutkan bagi mereka gitu ya. Jarang ada mahasiswa yang tertarik dengan algoritma. Kenapa masalahnya? Ternyata tadi masalahnya itu tadi ya, mahasiswanya banyak visual, sementara algoritma itu tidak menarik secara visual gitu. Nah, ini ada apa? Kita perlu apa namanya? Perlu reformasi ya. Perlu reformasi konten algoritma yang kita sampaikan gitu. Kalau algoritma yang sering kita temui kan kita melihat biasanya ada apa? Variabel, ada konstanta, ada kondisi, if gitu ya, switch gitu ya, itu kan condition. Kemudian apa? Looping, ada for, ada while dan sebagainya. Kemudian ada array, ada function, gitu kan ya. Ada operasi file, read write file dan sebagainya, itu masuk di dalam ranah algoritma. Biasanya kan gitu. Nah, materi di kelas yang disajikan oleh dosen, yang banyak kita sajikan itu algoritma sederhana. Contoh, bikin aplikasi kalkulator, bikin aplikasi untuk menghitung apa gitu, yang sederhana gitu ya. Ya kan gitu kan. Nah, ini materi-materi ini masuk kalau mahasiswanya sama atau teknologinya sama seperti yang kita hadapi dulu tahun 90-an atau awal 2000-an. Kenapa? Karena di tahun 1990-an sampai awal 2000 ya, sekitar krisis moneter 98 ya. Kalau kita bicara alat teknologi yang umum di masyarakat apa? Kalkulator kan ya. Komputer masih jarang yang punya. Mayoritas orang belum punya komputer. Handphone belum ada zaman segitu gitu. Belum ada handphone tahun 90-an. Adanya telepon rumah gitu ya. Telepon pakai kabel, telepon rumah itu, telepon handphone belum ada. Nah, sementara sekarang di tahun 2010, 2021 teknologinya sudah berbeda jauh dengan tahun 1990-an. Sekarang anak TK, anak SD itu sudah terbiasa browsing, sudah terbiasa mengakses internet,
sudah biasa main WhatsApp, sudah biasa buka Facebook, buka Instagram dan sebagainya. Itu yang mereka lihat sekarang gitu. Lah, kalau pelajaran algoritma kita studi kasusnya masih kalkulator, ya mentah bagi mereka. Apalagi bagi anak-anak yang tipenya visual. Loh, mereka terbiasa melihat Instagram kok. Kenapa di kuliahnya yang disajikan kalkulator? Nah, ini masalah gitu. Nah, kita perlu merombak struktur materi yang diajarkan di algoritma. Kita arahkan kemana lo gitu? Arahnya ke sini. Di materi awal di hari pertama atau sampai hari kedua lah ya. Hari pertama, hari kedua, mentok hari kedua. Kita sajikan dulu konsep dasarnya komputer. Komputer itu cara kerjanya gimana sih gitu. Supaya mereka nggak keblinger kalau mereka nanti berhadapan dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kita perkenalkan aja. Komputer itu begini loh. Dasarnya komputer itu biner loh ya. Biner itu apa? Listrik on off. Jadinya angka biner 1 0 gitu ya. Angka biner nanti nyambung ke ASCII, ASCII. Nyambung juga ke prosesor. Prosesor itu ada register, ada interrupt, ada control unit, ada arithmetic logic unit dan sebagainya. Nah, baru kita kasih contoh sederhana program pakai assembler gitu ya. Hello World atau apa-apalah gitu ya. Supaya mereka tahu, oh, komputer itu sampai detik ini cara kerjanya masih pakai bahasa mesin gitu. Hanya saja teknologi bahasa pemrogramannya sudah dikembangkan sehingga bahasa pemrogramannya tidak serumit bahasa mesin gitu. Nah, begitu konsep dasar cara kerja komputer sudah kita sajikan, baru kita kasih konsep dasar web socket server. Loh, kenapa kok langsung web socket server? Kenapa kok nggak variabel aja dulu? Kenapa kok nggak condition if aja dulu gitu? Ini lagi-lagi kalau kita memberikan materi itu sepotong demi sepotong, parsial gitu ya, sepotong demi sepotong, mereka tidak bisa menggambarkan globalnya ini buat apa gitu loh. Nah, ini yang membahayakan bagi anak-anak visual. Ya, kalau anak-anak auditori, kinestetik mungkin bisa nerima dari satu bagian ke bagian yang lain, mereka bisa merangkai. Tapi kalau anak visual, anak yang mengedepankan penglihatan, tidak bisa atau susah kita kasih materi sepotong demi sepotong. Mereka susah ngerangkainya. Yang ada adalah kita berikan contohnya materi globalnya, materi gelondongannya. Ini loh materi gelondongannya. Kalian kalau belajar pemrograman, nanti salah satu targetnya adalah bikin aplikasi web server. Gitu. Web server itu apa? Apa bedanya dengan PHP? Ya beda. PHP itu web server, tapi kalian kalau belajar PHP tidak diajari caranya bikin PHP, tapi diajari caranya membuat program yang bisa jalan di PHP. Artinya kalau ibaratnya kalian nyetir, kalian ada kendaraan bermotor, maka kalian hanya diajari untuk nyetir gitu. Itu kalau PHP. Sama dengan Node.js juga begitu. Kalian hanya diajari untuk nyetir gitu. Sementara kalau web socket server, kalian akan belajar bikin PHP-nya, bikin Node.js-nya gitu. Kalian akan diajari untuk membuat mesinnya, membuat kendaraannya gitu. Tidak hanya diajari untuk nyetir. Nah, makanya ini perlu kita sampaikan materi konsep dasar dan implementasi web socket. Ya pasti sebelum ke programmingnya, di sini perlu kita ajarkan standar TCP/IP layer, standar IP addressing, port, subnetting, kemudian IEEE 802.3, 802.11 yang membahas tentang collision carrier sense multiple access itu ya, CSMA, CA atau CD itu ya, sampai ke cabling system gitu. Perlu kita ajarkan sekilas saja. Mungkin kita ajarkan setengah jam, 1 jam sudah
bisa itu konsep dasar jaringan itu, baru kita lanjutkan ke konsep dasar socket server, yang dimana socket server ini ada binding, ada apa namanya, listening, ada listen gitu ya, bind, listen, accept, read write, sama close, kan gitu kan konsepnya di socket server. Nah ini yang kita ajarkan ke mahasiswa, dan ini kita tingkatkan lagi sampai request respon kayak gimana, terus kita mantapkan lagi gitu. Oke, biar tidak berpanjang-panjang, ini saya kasih contoh langsung. Nih, ini saya punya program sederhana, saya tulis pakai Python gitu ya, pakai Python. Nah, kenapa kok saya pakai Python? Ini bukan pilihan yang ngawur terus karena saya suka Python, enggak kayak gitu. Sebelumnya saya sudah bermain PHP ini lumayan lama, dari tahun 2000 berapa? 2005, 2006 sampai 2000 berapa? 15-an saya pakai PHP gitu. Lama di PHP. Kemudian dari PHP muncul lagi Node.js. Saya pindah ke Node.js, belajar macam-macam, belajar Express.js, macam-macam. Terus khusus untuk yang front end itu saya belajar React pakai JavaScript, belajar Deno, TS pakai TypeScript dan sebagainya. Nah, khusus untuk pendidikan dan pengajaran, mahasiswa yang awal sekali, yang baru pertama kali mengenal bahasa pemrograman, mengenal coding, bahasa pemrograman, masalah terberat bagi mereka itu bukan logika, tapi caranya nulis atau caranya ngatur sintaks. Nah, seperti ini. Kalau di Python ini aturannya untuk nulis sintaks ini ketat banget ya. Ini yang paling kiri, ini bukan paling kiri, ini rata kiri, paling kiri gitu ya. Kemudian kalau untuk ke baris yang baru pakai enter kayak gitu. Kemudian di sini ada yang satu tab ditulis ke kanan kayak gitu. Ada yang dua tab 1, tab 2 ditulis ke kanannya lagi gitu ya. Sampai seperti ini. Nah, ini juga sama. Ini satu tab rata semua kebetulan. Dan ini ada yang rata kiri, paling kiri ini ada yang satu tab. Ini ada yang dua tab. Seperti ini ada yang dua tab. Bahkan ada yang berapa nih? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 tab. 4 tab ini ya. Nah, ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang menawarkan penulisan sintaks paling sederhana tapi ketat. Ini kalau tabnya salah gitu aja, ini akan error. Contoh ya, ini saya bawa sini. Ini error ini, merah ini error ini, ya kan? Error ini, gitu. Seperti itu. Nah, baru diginikan baru benar. Ini berarti ini satu blok ini berarti masuk dalam instruksinya ini. Nah, inilah yang tidak kita temukan di bahasa pemrograman lain. Itu. Akhirnya apa? Ketika caranya nulis saja ini sudah ketat, ya, dan gampang, maka mahasiswa ini cepat sekali untuk beradaptasi. Bayangkan kalau mahasiswa ini kita ajari PHP di awal, mereka sama sekali nggak tahu, belum pernah merasakan script program, kurang titik koma saja sudah error. Nah, titik komanya letaknya di mana sudah bingung gitu, belum kurung kurawal, buka tutup, wah ribet. Nah, akhirnya apa? Mahasiswa ribet di bingung caranya nulis, baru nulis loh ya, baru nulis. Lah kalau di Python ini yang saya coba, mahasiswa itu nggak bingung nulis sama sekali. Begitu mereka belajar membuka Python, di hari yang pertama yang mereka bingungkan adalah logika, bukan cara menulis. Kalau di bahasa pemrograman lain, anak-anak belajar 1 bulan masih bingung caranya nulis, belum sampai ke bingung fasenya logika. Nah, ini anak-anak baru dengan Python
1 hari sudah nggak bingung dengan tulisan, akhirnya bingung dengan logika. Lah kalau bingung dengan logika wajar, mereka baru belajar algoritma dan pemrograman memang. Kalau logikanya nggak bingung, lah ini aneh gitu. Bisa saja mereka nggak mau mikir, mereka nyerah, atau bisa jadi mereka memang pinter, ya kan? Kalau mereka mau mikir, mereka mau berusaha, mungkin ketemu salah dan akhirnya bingung gitu. Nah, tadi di yang saya sampaikan apa namanya pemrograman web server ini, di sini saya tunjukkan ini sudah sampai bab 4 sebenarnya, tidak langsung dari bab 1 ya. Bab 1 2-nya nggak saya sampaikan di video ini, saya langsung tembak aja di bab 4 supaya kelihatan langsung. Nah, sampai di bab 4 ini ketika kita menyusun aplikasi web server, skripnya atau programnya nggak panjang ini. Kalau kita tarik, ini hanya 63 baris. Nggak sampai ratusan, apalagi ribuan baris. Hanya 63 baris. Nah, hanya dengan modal 63 baris program, belum ini ada enter-enter ini ya. Ini saya apa namanya? Saya ringkas lagi, nggak sampai 63 ini. Ini bisa dijadikan sebagai web server. Gitu. Sudah jadi ini web servernya, walaupun web server sederhana. Dan ini nyambung dengan materi desain yang sudah mereka kerjakan 2 bulan yang lalu gitu ya. Gitu. Nah, materi desainnya di mana? Materi desainnya di sini. Ini ada file index.html, ya kan? Ini desainnya. Yang sudah mereka desain duluan ini. Sebelum mereka ke algoritma mereka sudah desain ini dulu gitu. Ini hanya tinggal file desainnya ini saya satukan aja satu folder dengan ini dengan apa web servernya. Ini satu folder kan di sini. Ini web servernya, ini desainnya, ya kan? Nah, coba ketika satu folder ini terus program web servernya coba saya jalankan ya. Berarti tinggal gini aja. Nah, di konsol muncul perintah ini ya. Kenapa muncul perintah ini ya? Karena memang saya tulis di sini ya kan. Nah, saya print di sini. Nah, akhirnya muncul kan di sini ya. Gitu. Apakah menarik ini untuk mahasiswa visual? Ya kalau melihat terminal ini ya nggak menarik. Tapi coba dilihat di browser. Nah, kita kembali ke browser. Kemudian kita cek ya. Di sini kan kita disuruh untuk mengakses HTTP 127.001.2.8000. Ini portnya ya. Ini kan. Boleh kita ketik manual atau kita copy paste juga bisa. Oke, coba saya ketik manual. 127.0.0.1.2.8080. Saya enter. Nah, ini desainnya tampil di browser. Ini yang menarik bagi mereka. Gitu. Ini mereka berarti berhasil membuat aplikasi web server, di mana aplikasi web server ini bisa komunikasi dengan browser. Ini kan bisa komunikasi dengan browser kan, dan bahkan browser di laptop lain ini bisa mengakses desain ini selama dia satu jaringan ya, satu grup IP baru bisa mengakses ya, kayak gini. Nah, ini sudah setara dengan Node.js, sudah setara dengan PHP, ya walaupun nggak sama persis ya, sudah mengarah ke sana gitu ya, sudah mengarah ke pembuatan PHP sama pembuatan Node.js, Node.js sendiri gitu, tidak tergantung dari produsen lain. Ini yang menarik bagi mereka. Nah, ini sudah kita buktikan juga konsep algoritma yang seperti ini kita sajikan ke anak-anak angkatan 2017 yang algoritmanya sudah lumayan sudah mateng, hanya konsep dasarnya yang nggak begitu paham. Mereka hanya butuh waktu 1 hari untuk membuat aplikasi web server kayak begini. Hanya beberapa jam saja sih sebenarnya. Anak 2017 gitu ya. Kemudian saya uji lagi ke anak-anak 2019 yang remote worker. Yang remote worker berarti yang
tim mana tadi? Yang tim 6 orang, yang tim 6 orang ini, tim 6 orang ini. Nah, mereka hanya butuh waktu 3 hari untuk menguasai konsep ini. Apa namanya ini? Web server. Kemudian nggak terima lagi, saya uji cobakan lagi ke anak-anak angkatan 2020 yang ini, yang ngoding bareng jilid 2. Tidak, datanya tidak saya masukkan di sini. Ini sampai hari ini kita uji sampai ke sana. Nah, kemarin kami ajari 2 hari, mereka sudah sampai di bab 3. Tinggal 1 bab yang ini. Mungkin hari ini atau besok ini sudah sampai ke bab 4 ini mereka. Dan mereka paham gitu. Strategi saya supaya mereka paham gini, mereka saya kasih contoh dulu, kemudian dari contoh ini saya suruh nulis pseudocode-nya ya, rancangan programnya, kemudian programnya saya suruh hapus gitu, hapus programnya. Setelah hapus, mereka saya suruh ketik lagi. Kalau nggak ada error, ya berarti lumayan bisa. Nah, habis itu di program-program ini masih ada kesalahan-kesalahan kecil gitu. Memang sengaja tidak saya lengkapi, gitu ya. Sengaja saya errorkan lah dikit gitu. Nah, akhirnya mereka saya evaluasi, bisa nggak nyari errornya itu dan memperbaiki. Ternyata bisa. Hanya butuh waktu 3 hari untuk angkatan 2020, di mana angkatan 2020 ini kemarin kuliah kena pandemi, belajar jauh dan kualitasnya diragukan. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Ini hasil rancangan saya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu dosen, terutama Bapak Ibu dosen yang ditugaskan untuk menyusun kurikulum, bagaimana strategi menyusun kurikulum yang bagus bagi mahasiswa, gitu ya. Nah, tinggal nanti kita coba, kita lihat bersama. Kalau kurikulum ini kita sampaikan ke mahasiswa umum, artinya mahasiswa seluruh angkatan dalam sebuah fakultas atau perguruan tinggi atau sekolah tinggi, jadinya seperti apa, efisien atau enggak gitu. Yang saya buktikan ini dengan sampling mahasiswa 47 orang sangat efisien, dan memang saya belum mencoba untuk diterapkan ke seluruh mahasiswa, apakah masih bisa efisien apa tidak. Baik, itu Bapak Ibu dosen yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.